saya juga mengecam keras Dr. Richard Lee kalau benar bahwa dia menjadi main master untuk melakukan rekayasa hanya sekedar membuat konten. Kalau benar, sekali lagi kalau benar bahwa itu terindikasi suara dari Dr. Lee dengan merendahkan institusi kepolisian, saya dalam barisan terdepan mengecam keras Dr. Richard Lee. Karena ini benar-benar merendahkan martabat institusi kebanggaan kita, institusi yang kita butuhkan untuk menjaga rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya dikenal orang sebagai YouTuber, katanya begitu. Sebetulnya bagi saya julukan itu atau penamaan itu ya tidak terlalu membanggakan lah, biasa saja. Karena sebetulnya YouTube itu hanya saya pakai sebagai instrumen atau kanal untuk perjuangan saya. Perjuangan saya yang pertama adalah menegakkan demokrasi. Yang kedua, saya ingin menjaga, memberikan kontribusi kepada negara untuk menjaga 4 pilar kebangsaan kita atau 4 konsensus kebangsaan kita. Kemarin sudah saya bahas, NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 pilar kebangsaan yang ingin saya jaga. Di samping itu memang concern utama saya adalah bagaimana saya mengkritisi perilaku intoleran dari sebagian rakyat Indonesia, dan saya ingin meluruskan, memberikan pencerahan agar mereka semua atau kita semua bersama-sama merawat keberagaman yang merupakan keniscayaan dari anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Berikutnya saya juga mempunyai concern utama adalah bagaimana saya memperjuangkan agar hak-hak perempuan dan anak-anak ini tidak termarginalkan. Itu concern utama saya. Memang ada juga yang mengatakan saya banyak berbicara politik. Ya, memang karena bagi saya itu adalah bagian dari politik besar saya untuk menjaga Indonesia. Saya tidak akan fokus sekedar hanya politik praktis, kontestasi pilpres atau apa, tapi intinya adalah bagaimana saya menjaga Indonesia dari sudut apapun, khususnya untuk demokrasi, perlindungan perempuan dan anak, menjaga toleransi dan sebagainya. Nah, karena saya pakai kanal YouTube, makanya saya dikatakan YouTuber. Nggak apa-apa. Karena kenyataannya banyak juga di Indonesia ini YouTuber yang bermunculan bagai jamur di musim penghujan. Banyak sekali. Ada yang punya niat sama dengan saya, ada yang sekedar mencari popularitas atau sekedar mencari uang atau membuat konten-konten kontroversial yang bisa menarik perhatian publik. Dulu saya pernah mengkritisi artis terkenal namanya Baim Wong karena membuat konten yang terkait dengan orang tua, penjualan buku pada orang tua, dan itu membuat saya miris gitu. Karena silahkan membuat konten sebebas apapun, tapi tetap harus ada norma-norma, batasan-batasan etika yang tidak boleh dilanggar. Itu garis saya. Sekarang ini lagi viral, beberapa hari terakhir ini seorang YouTuber terkenal, orang yang sebetulnya mungkin bagi dia sampingan karena dia sudah punya profesi yang sangat prestis, dokter, namanya Dr. Richard Lee Mars. Mars itu adalah Master Administrasi Rumah Sakit. Jadi bagi saya dokter ini bagus, apalagi kalau beliau sedang membahas tentang kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Itu sangat-sangat mencerahkan. Subscribernya pun sudah tinggi, dan saya mau
mengacungkan jempol. Tapi rupanya mungkin Dr. Richard Lee ini kurang puas, sehingga kemarin yang heboh di media online, media mainstream itu adalah bagaimana dia merekayasa pencurian di salah satu outlet klinik kecantikannya dia yang di Padang untuk sekedar membuat konten. Ceritanya menurut pengakuan OB yang diminta untuk melakukan pencurian kemudian sengaja disorot CCTV itu dia disuruh sama atasannya gitu. Entah atasannya itu adalah kepala klinik antena di Padang atau itu atas perintah Dr. Lee. Saya bingung ini, kenapa membuat konten harus seperti itu? Meskipun akhirnya pencurian itu diselesaikan dengan kekeluargaan katanya, tapi polisi sudah mengendus aroma-aroma kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan polisi kita itu luar biasa, apalagi bagian reskrim. Tahu persis ini pidana murni atau rekayasa pidana, beliau para Polri kita itu sudah tahu semua. Ada scientific investigation, mereka sudah mempunyai itu. Jadi aneh rasanya kalau harus berusaha membohongi kepolisian dengan membuat rekayasa konten dan demi konten coba. Demi konten. Nah, yang lebih ramai lagi ada bocoran pembicaraan di WA, suara atau apa yang terindikasi adalah Dr. Richard Lee yang mengatakan sangat merendahkan martabat institusi Polri. Dia mengatakan gampang itu bisa diselesaikan, pokoknya dikasih duit beres. Gitu. Ini luar biasa. Akhirnya dilaporkan oleh sahabat polisi, dilaporkan oleh aliansi mahasiswa yang taat hukum dan sebagainya ke Polri. Silahkan itu berjalan, saya tidak ikut campur. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya berikan opini. Yang pertama, melakukan apapun demi konten. Ini sesuatu yang bagi saya aneh, tidak masuk dalam otak saya. Karena selama ini saya menggunakan YouTube sebagai kanal saya untuk bersuara menjaga Indonesia ini, saya tidak pernah melakukan rekayasa kasus atau materi konten untuk sekedar mempopulerkan diri saya. Karena saya tahu ada pelanggaran etika, ada undang-undang ITE dan sebagainya. Dan yang paling penting ada rambu-rambu yang harus saya jaga. Rambu-rambu etika dan moral. Itu yang harus kita jaga. Makanya saya heran kalau orang siapapun dia yang padahal sudah terkenal luar biasa. Tidak perlu pakai rekayasa seperti itu, dia sudah mendapatkan nama yang baik. Lalu merekayasa konten, kemudian melibatkan institusi kepolisian karena itu laporannya adalah pencurian. Itu bagi saya mengecam keras sekali. Sama waktu itu saya mengecam Pak Im Wong. Saya juga mengecam keras Dr. Richard Lee kalau benar bahwa dia menjadi main master untuk melakukan rekayasa hanya sekedar membuat konten. Itu satu hal. Yang berikutnya adalah ucapan Dr. Lee. Kalau itu benar terbukti bahwa ucapan dalam WA itu adalah ucapan langsung dari Dr. Richard Lee dengan merendahkan institusi kepolisian, saya protes keras. Saya sehati dengan sahabat polisi yang melaporkan Dr. Lee atau beberapa kelompok lain yang melaporkan Dr. Lee agar segera ditindak. Kita boleh mengkritisi oknum-oknum suatu institusi. Saya sering oknum institusi Polri, oknum institusi TNI, itu sering saya kritisi. Tapi jangan pernah kita merendahkan institusi negara yang bernama polisi atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dengan Tentara Nasional Indonesia TNI, karena ini institusi yang luar biasa penting. Untuk menjaga kedaulatan negara itu kita membutuhkan institusi TNI yang kuat, solid, dan bermartabat. Untuk menjaga Kamtibmas, melaksanakan undang-undang KUHP dan melaksanakan ketentraman pelayanan kepada masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat, kita membutuhkan Polri. Ada yang mengatakan, suatu filsuf dulu pernah mengatakan bahwa kalau negara satu hari saja tidak ada polisi, yang terjadi akan chaos. Jadi artinya kalau benar, sekali lagi kalau benar bahwa itu terindikasi suara dari Dr. Lee dengan merendahkan institusi kepolisian, saya dalam barisan terdepan mengecam keras Dr. Richard Lee. Karena ini benar-benar merendahkan martabat institusi kebanggaan kita, institusi yang kita butuhkan untuk menjaga rakyat Indonesia. Dan untuk itu, yang ketiga saya mohon Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk respon cepat terhadap laporan ini. Apakah benar harus dilakukan penyidikan lebih detail? Apakah benar yang pertama bahwa Dr. Lee sengaja membuat konten rekayasa hanya demi membuat konten agar populer? Yang kedua, saya mohon kepada Polri untuk menginvestigasi apakah benar suara itu suara dari Dr. Lee. Kalau itu benar dari suara dari Dr. Richard Lee dengan menghina institusi kepolisian, itu harus ditindak supaya tidak ada lagi orang yang melakukan hal yang sama dan ada efek jera kepada siapapun yang menghina institusi yang sangat penting di negara ini. Kita boleh mengkritisi anggota DPR, Presiden, oknum TNI, oknum Polri, boleh mengkritisi dan kritik kita harus konstruktif. Tapi kita tidak boleh menghina lembaga DPR, kita tidak boleh menghina lembaga kepresidenan, kita tidak boleh menghina lembaga Polri, lembaga TNI, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Saya berkali-kali memberikan kritik kepada hakim-hakim di MK, tapi saya tidak pernah menghina, merendahkan institusi Mahkamah Konstitusi atau MK. Itu harus, kalau orang cerdas harus bisa memilih dan memilah dan membuat narasi dengan baik. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Polri untuk melakukan investigasi secara serius. Apakah laporan-laporan masyarakat itu benar adanya? Dan sekali lagi saya mohon kepada siapapun yang mengatakan dirinya YouTuber dengan subscriber puluhan juta atau mungkin ratusan atau mungkin yang biasa-biasa kecil seperti kami di Kanal Anak Bangsa, buatlah konten yang edukatif. Konten yang menghibur boleh, tapi yang edukatif, tidak ada mengandung sara, tidak ada mengandung fitnah atau mengamplifikasi hoax, apalagi membuat rekayasa settingan konten agar konten kita laku dan dilihat masyarakat. Itu bagi saya rendah sekali nilai moralnya. Saya kira itu opini saya terkait dengan berita-berita yang terkait dengan Dr. Richard Lee. Ini perlu klarifikasi, perlu konfirmasi. Saya mengundang kalau Dr. Richard Lee mendengarkan opini saya dengan senang hati membuka pintu lebar-lebar untuk datang ke Kanal Anak Bangsa untuk memberikan klarifikasi atau konfirmasi agar masalah ini terang benderang, jelas, dan kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Karena banyak juga orang-orang yang memberikan klarifikasi
di media, terutama YouTube atau televisi yang mengandung kebohongan seperti kemarin yang terjadi waktu wawancara salah satu reporter televisi dengan Om Albert yang bernama asli Asri Damuna yang terindikasi membuat godaan-godaan fisikal kepada YouTuber Korea. Jadi saya sekali lagi mengundang Dr. Richard untuk datang, kita klarifikasi untuk memperjelas, dan sekali lagi saya minta mohon kepada teman-teman saya yang sesama YouTuber atau social influencer siapapun, mari kita memberikan kontribusi positif untuk menjaga Indonesia dan tidak perlu kita membuat konten-konten settingan, rekayasa, apalagi ada unsur penghinaan atau perendahan kepada institusi negara. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bermartabat. Saya Rudi Eskambo.